Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali disegarkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri judul yaitu menghargai waktu dan kesempatan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat yang ke-24. Lukas 16 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, saudara dan dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini, dikatakan di sana ada seorang yang kaya, yang selalu hidup berkemewahan, yang selalu hidup berkecukupan di sana. Sementara itu di dekat pintu rumahnya ada seorang yang miskin, yang penuh borok, yang penuh luka. Namanya Lazarus. Pria ini sangat malang. Untuk bisa makan, ia harus memungut sisa makanan yang jatuh dari meja si orang kaya. Boleh dikatakan si Lazarus ini memungut dari sisa makanan buangan dari si orang kaya. Nah, suatu ketika Lazarus pun mati. Demikian juga si orang kaya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan akhir hidup Lazarus dan si orang kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Lazarus mati, ia dibawa malaikat Tuhan ke pangkuan Bapak Abraham. Artinya ia menikmati perjamuan bersama Bapak Abraham dengan penuh sukacita. Sementara si orang kaya setelah ia mati, ia dibawa ke dalam dunia orang mati yang penuh dengan penderitaan. Akibat siksaan demi siksaan di sana. Ketika ia melihat Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, ia pun berkata di ayat yang ke-24, Bapak kasihanilah aku, karena aku kesakitan dalam nyala api ini. Kita melihat bahwa bagaimana menderitanya si orang kaya ini. Dari kisah ini tersirat bahwa penyesalan si orang kaya, ia membuat pilihan hidup yang salah. Anjing-anjing ia beri makan sampai kenyang, sementara ia membiarkan Lazarus tidak dapat makan yang layak untuk dia bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kekayaan, seringkali kedudukan, seringkali harta yang mewah membuat kita hilang kepedulian terhadap sesama. Kekayaan tidaklah salah, kedudukan tidaklah salah, jabatan tidaklah salah. Tetapi yang membuat itu semua salah ketika itu menguasai kehidupan kita dan kita kehilangan kepedulian terhadap sesama kita. Artinya kita lebih mementingkan perkara-perkara jasmani daripada perkara-perkara yang di atas. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari kisah ini mengajarkan kita pentingnya menghargai waktu dan kesempatan semasa kita hidup di dunia. Jangan seperti si orang kaya. Nah, jika kita menunda satu hari saja hal baik yang ingin kita lakukan, bisa jadi kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Dan ini adalah suatu yang berdosa di mata Tuhan. Jadi dosa bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi dosa juga apa yang tidak semestinya Anda lakukan. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seperti si orang kaya yang menyesal akan hidupnya. Bagaimana kita melihat bahwa penderitaan
yang ia rasakan. Sebab itu pagi hari ini pesan firman Tuhan bagi saudara dan saya, hargailah waktu dan kesempatan semasa kita hidup di dunia ini. Bukan membuat pilihan hidup yang salah, tapi mempergunakan waktu dan kesempatan hidup untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita. Kita mau menghargai waktu dan kesempatan untuk kita melakukan perbuatan baik bagi keluarga, bagi saudara, bagi sesama manusia. Inilah renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami merasakan kuasa-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala kesempatan, untuk segala Tuhan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai waktu dan kesempatan untuk kami membuat pilihan hidup yang benar, yaitu memberikan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bila melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan kami sering lalai, kami sering jatuh. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun pergi dan berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.